warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A Akuntansi Syariah dari kelompok 2 dari sektor Tambang 1 yang beranggotakan ada Sinta Nurhaliza dengan NIM 2282130001, Wina Nursela dengan NIM 2282130036, Lulu Atul Jannah dengan NIM 2281300039. Di sini kami akan menganalisis rasio keuangan dengan metode current ratio. Selanjutnya kami juga akan membandingkan mengenai hasil dari current ratio dari beberapa perusahaan satu sektor sejenis, yaitu ada Hexindo Adi Perkasa, United Structure, dan Harum Energy. Check this out. Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Kemudian, perhitungan rasio lancar ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar, yakni jenis aktiva yang dapat dengan segera ditukar dengan kas dalam periode 1 tahun. Jika rasio lancar sebuah perusahaan memiliki nilai di atas 1 kali, berarti perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi utang lancarnya. Namun, jika perusahaan memiliki nilai rasio di bawah 1 kali, maka kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya diragukan. Sedangkan current ratio lebih dari angka 3 menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal. Idealnya, nilai current ratio yang baik adalah 1 atau lebih dari 1, namun tidak sampai mencapai angka 3. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset dengan baik serta mampu melunasi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Hexindo Adi Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam mendistribusikan alat-alat berat dan suku cadangnya. Perusahaan memperdagangkan berbagai alat berat untuk konstruksi umum, industri kehutanan, dan pertambangan seperti ekskavator, dozer plower, dump truck rigid, dan backhoe loader. Alat berat yang ditawarkan terdiri atas merek Hitachi, John Deere, dan Bell. Perusahaan juga menawarkan layanan lain seperti pelatihan, pemeliharaan, dan perbaikan layanan seperti penyewaan alat berat, pembiayaan, dan remanufaktur. Perusahaan memiliki cabang dan kantor perwakilan di seluruh Indonesia termasuk Banda Aceh, Medan, Jakarta, Semarang, Balikpapan, Samarinda, Jayapura, Makassar, Palu, dan Kendari. PT Adi Perkasa Tbk berdiri pada tanggal 28 November 1988 dengan Presiden Komisaris Dr. Andes Toto Wahyudianto dan Direktur Utama Insinyur Jonggi Tempe Gultom. United Tractor Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan kontrak pertambangan. Kegiatan utama perusahaan dan anak perusahaan dikategorikan menjadi 4 segmen, yaitu mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, pertambangan batubara, dan industri konstruksi. Segmen mesin konstruksi meliputi penjualan dan penyewaan alat berat, serta layanan purna jual. Segmen kontraktor pertambangan menyediakan bagi pemegang konsensi pertambangan dengan berbagai layanan pertambangan, termasuk desain tambang, eksplorasi, ekstraksi, pengangkutan, dan pengiriman komoditas. Segmen pertambangan batubara berfokus pada pertambangan dan penjualan batubara. Segmen industri konstruksi menyediakan jasa konstruksi seperti pekerjaan fondasi, pekerjaan struktural, pembongkaran, dan pembangunan infrastruktur. Anak perusahaannya meliputi PT Pam Persada Nusantara, PT Karya Supra Perkasa, PT United Tractor Pandu Engineering, PT Bina Pertiw, dan PT Heavy Industry PTI Ltd. Di mana tanggal berdiri United Tractor Tbk adalah 13 Oktober 1972, di mana komisaris utamanya ada Doni Bunarto Jondro dan direktur utamanya ada Franz Kesuma. Harum Energi Tbk merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara terpadu. Perusahaan mengoperasikan rantai pasokan terintegritas secara vertikal yang menghubungkan operasi penambangan sampai ke pemuatan kapal lepas pantai. Infrastruktur penunjang penambangan batubara yang dimilikinya meliputi pengangkutan jalan, pelabuhan, pabrik, pengolahan batubara, tugboat, dan kapal tongkang serta floating crane.
Melalui anak perusahaannya seperti PT Mahakam Sumberjaya, PT Tambang Batubara Harum, dan PT Karya Usaha Pertiwi, perusahaan mengelola sejumlah lokasi penambangan batubara di Kalimantan Timur, Indonesia. Perusahaan menjual batubara terutama untuk perusahaan pembangkit listrik di Cina dan Korea Selatan. PT Harum Tbk didirikan pada tanggal 12 Oktober 1995 dengan komisaris utamanya Lawrence Barkey dan direktur utamanya Ray Antonio Gunara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari current ratio, di mana diketahui bahwa rumus dari current ratio yaitu current asset dibagi dengan current liabilities. Data yang kita perlukan pada saat menghitung current ratio yakni laporan keuangan perusahaan. Seperti yang sudah disebutkan pada rumus, bahwa dalam menghitung current ratio kita memerlukan data current asset dan current liabilities-nya. Nah, di sini saya mengambil contoh perhitungan current ratio pada PT United Tractors. Nah, dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan. Sebelum mulai menghitung, kita harus tahu dulu laporan keuangan tersebut itu disajikan dalam rupiah Indonesia atau US dollar dan dinyatakan dalam berapa rupiah atau berapa juta. Di sini untuk PT United Tractors sendiri itu menggunakan jutaan rupiah, maka perlu kita tambahkan angka 0 di belakangnya sebanyak 6 kali. Langsung saja ke contoh perhitungannya. Di sini dapat kita lihat pada bagian laporan posisi keuangan bagian current assetnya. Kita lihat bahwa PT United Tractors ini memiliki current assetnya sebesar 62 miliar sekian. Sedangkan dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan bagian liabilitas, PT United Tractors ini mempunyai current liabilitas sebesar 43 miliar sekian. Nah, selanjutnya kita akan membagikan antara current asset dengan current liabilitasnya. Di sini saya sudah memasukkan perhitungannya dan didapatkan hasil current asset untuk PT United Tractors sendiri pada tahun 2023 itu senilai 1,46. Lalu bagaimana jika laporan keuangan perusahaan tersebut itu disajikan dalam US dollar? Nah, untuk sektor yang kita analisis, perusahaan Harum dan Hexa itu menyajikan laporan keuangannya dalam bentuk US dollar. Maka yang perlu kita lakukan yakni mengkalikan kurs pada tahun tersebut dengan current asset atau current liabilities-nya. Dalam contoh, di sini perusahaan Harum mereka menyajikan laporan keuangannya dalam bentuk US dollar. Nah, pada laporan keuangannya, mereka menyatakan bahwa kurs dolar pada tahun tersebut itu sebesar 15.416. Pada laporan posisi keuangannya, bagian current asetnya, mereka memiliki current asetnya sebesar 432 juta dolar sekian, dan untuk current liabilities-nya, mereka mempunyai senilai 256 juta dolar sekian. Nah, sebelum kita menghitung current ratio-nya, kita perlu mengkalikan antara kurs dengan current asset atau current liabilities-nya. Dan kelompok kami sudah menghitungnya. Di sini untuk PT Harum sendiri itu memiliki current ratio tahun 2023-nya sebesar 1,68. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih rumus dan cara perhitungan current ratio. Di sini kelompok kami akan menampilkan hasil analisis current ratio terhadap sektor tambang 1, yakni ada perusahaan Hexindo Adi Perkasa Tbk, United Tractors Tbk, dan Harum Energi Tbk. Nah, pada tahun 2021 untuk perusahaan Hexindo Adi Perkasa, mereka memiliki current rasionya sebesar 1,96. Untuk PT United Tractors ini memiliki current rasionya sebesar 1,99, dan untuk PT Harum sendiri memiliki current rasio tahun 2021-nya sebesar 3,07. Sedangkan current rasio pada tahun 2022 untuk PT Hexindo itu memiliki current rasionya sebesar 1,42, untuk PT United Tractors ini memiliki current rasionya sebesar 1,88, dan untuk PT Harum Energi itu memiliki current rasionya sebesar 2,30. Dan untuk tahun yang terakhir, tahun 2023, PT Hexindo memiliki current rasionya sebesar 1,59, untuk PT United Tractors memiliki current rasionya sebesar 1,46, dan untuk PT Harum Energi memiliki current rasionya sebesar 1,68.
Jadi kesimpulannya di tahun 2023 jika perusahaan Hexa, Harum, dan UNTR dibandingkan yang memiliki current ratio yang paling baik yaitu perusahaan Harum karena memiliki current ratio yang paling tinggi dibanding kedua perusahaan lainnya, yaitu memiliki nilai current ratio 1,68. Sedangkan perusahaan Hexa memiliki nilai current ratio 1,59 dan perusahaan UNTR memiliki nilai current ratio 1,11. Di tahun 2022, jika perusahaan Hexa, Harum, dan UNTR dibandingkan yang memiliki current ratio yang paling baik yaitu perusahaan Harum karena memiliki current ratio yang paling tinggi dibanding kedua perusahaan lainnya yaitu memiliki nilai current ratio 2,3, sedangkan perusahaan Hexa memiliki nilai current ratio 1,42 dan perusahaan UNTR memiliki nilai current ratio 1,88. Sedangkan di tahun 2021, jika perusahaan Hexa, Harum, dan UNTR dibandingkan yang memiliki current ratio yang paling baik yaitu perusahaan UNTR karena memiliki current ratio senilai 1,99, sedangkan perusahaan Hexa memiliki current ratio senilai 1,96, yang berarti memiliki current ratio yang lebih rendah dari UNTR. Sedangkan Harum memiliki current ratio yang lebih tinggi dari UNTR dinilai memiliki current ratio yang paling buruk dari Hexa dan UNTR karena memiliki current ratio di atas 3 yaitu 3,07. Perusahaan dengan current ratio di atas 3 dianggap tidak bisa memanfaatkan aset lancarnya dengan baik.